Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Tingkatan dan Jenis Profesi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Noni Anggela dan rekan saya Jumna Furoiah. Tingkatan profesi. Dari sekian jenis pekerjaan yang terdapat dalam dunia kekaryaan yang oleh masyarakat sudah sering disebut-sebut atau dipersepsikan sebagai suatu profesi pun ternyata masih ada perkategorian lain, ialah profesi yang telah mapan. Contohnya guru yang sudah PNS, profesi baru, profesi yang sedang tumbuh kembang, semi profesi, tugas jabatan, atau pekerjaan yang belum jelas arah tentunya status keprofesionalnya. Gambar 1 menjelaskan tentang profesi-profesi atau pekategoriannya profesi. Berdasarkan jenjang kualifikasi akademi, tingkat profesi dibedakan menjadi beberapa kelompok. A. Praprofesional merupakan orang yang membantu profesional. Biasanya pendidik para profesional lebih rendah dibandingkan profesional. B. Profesional, yaitu orang yang melaksanakan profesi yang berpendidikan minimal sarjana dan mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. C. Profesional spesialis, yaitu tingkat tertinggi dari dunia profesional. Mereka adalah yang berpendidikan minimal pascarajana, master atau S2 atau graduate studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Noni Anggela. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai jenis profesi. Jenis profesi sendiri dalam bidang pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada ayat 6 menjelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan lain sebagainya, dengan sebutan yang lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sini terdapat 7 yang nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Nah, yang pertama terdapat kepala sekolah. Kepala sekolah di sini diartikan sebagai seorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, kepala sekolah juga mempunyai dua peran. Yang pertama adalah sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan yang kedua adalah memberikan pimpinan dalam manajemen. Yang B adalah rektor. Nah, rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2009,
Rektor adalah pimpinan tertinggi suatu perguruan tinggi yang berwenang atau berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada halayak luas. Nah, yang kedua terdapat wakil atau kepala urusan. Wakil atau kepala urusan ini umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contohnya seperti kepala urusan kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 ada tata usaha. Tata usaha merupakan tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi suatu instansi. Nah, bidang administrasi yang dikelola diantaranya terdapat administrasi surat menyurat dan pengarsipan, kemudian administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, serta administrasi inventaris dan lain-lain. Dan yang nomor 4 selanjutnya adalah laboran. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang terdapat di laboratorium. Selanjutnya nomor 5, pustakawan. Ialah seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang dalam menemukan buku, majalah, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 6, terdapat pelatih ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah petugas keamanan, seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau pendidik di Indonesia ini lebih dikenal dengan pengajar, yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai seorang profesi pendidik. Nah, pendidik biasanya mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya. Contohnya seperti guru. Nah, guru sendiri adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, kemudian pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, yang selanjutnya terdapat dosen. Dosen di sini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal 1, dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, terdapat konselor. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan konselor adalah pendidik, dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan konselor adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah. Jadi konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, yang mempunyai latar pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan psikologi, pendidikan, dan bimbingan, kemudian bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan, dan mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Kemudian yang nomor 4 terdapat pamong belajar.
Nah, pamong belajar di sini dapat diartikan sebagai pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengajian program, dan pengembangan model pendidikan non-formal dan informal pada unit pelaksanaan teknis atau unit pelaksanaan teknis daerah dan satuan PNFI. Pamong belajar sendiri merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, PNFI sekarang berganti nama menjadi PAUDNI atau Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal. Kemudian yang selanjutnya terdapat Widya Iswara. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar istilah ini seperti nama seseorang, tapi Widya Iswara ini merupakan pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan atau diklat pemerintah. Selanjutnya, terdapat tutor. Tutor merupakan orang yang belajar atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Tutor merupakan pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajaran. Nah, tutor sendiri dapat berasal dari guru atau pengajar, kemudian pelatih, pejabat instruktural, atau bahkan siswa yang dipilih dan ditugaskan guru untuk membantu teman-temannya dalam belajar di kelas. Selanjutnya terdapat instruktur. Instruktor maksud saya. Instruktur adalah orang yang bertugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya sebagai pengajar, pelatih, dan pengasuh. Selanjutnya yang terakhir terdapat fasilitator. Nah, fasilitator adalah seorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka dalam membuat rencana guna mencapai tujuan. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran pada hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pembelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui atau oleh penemuannya sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.